Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Raya Telaga Kahuripan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para asatidz, para ulama, para tokoh yang alhamdulillah senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Juga yang saya hormati hadirin jamaah sholat isya, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah yang insya Allah semoga Allah limpahi keberkahan dan kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang disampaikan kepada panitia, insya Allah saya akan sedikit sharing, berbagi terkait dengan fenomena yang sedang kita alami sekarang, yaitu masa-masa penghujung di bulan Ramadan. Cerita ini Ustadz Agus, Ustadz Imam, saya terinspirasi tadi ketika mencari berbagai sumber, karena saya bukan Ustadz ya, harus mencari, beda dengan Ustadz yang ada gitu. Terinspirasi dengan anak saya yang di pondok, Pak Agus. Jadi saya menganalogikan anak saya itu dengan Ramadan. Jadi ketika dia dulu sebelum bulan Rajab sudah menyampaikan, Papa, Dede nanti pulang bulan Maret, bulan Februari sekitar tanggal 20-an. Oh insya Allah. Nanti dijemput enggak? Insya Allah dijemput. Masuk ke bulan Sya'ban juga menyampaikan demikian. Jangan lupa ya nanti dijemput insya Allah. Sampai pada waktunya ketika mau perpulangan juga menelpon, Dede jadi insya Allah pulang besok tanggal 21. Dijemput enggak? Insya Allah dijemput. Dan itu bela-belain kita, saya sebagai orang tua untuk memperhatikan itu. Ketika dia berangkat, kita pantau keberangkatan dari gontornya jam berapa, dari Ngawinya jam berapa, kemudian di perjalanan sudah sampai di mana, dan kemungkinan tiba di Bogor jam berapa untuk dijemput. Singkat cerita, dijemputlah, dan sangat luar biasa kerinduan kami tertumpahkan. Kita berjumpa dengan anak yang selama ini kami cintai dan kami tunggu kehadirannya. Singkat cerita, sekarang sudah hampir sebulan penuh dan berada di tengah-tengah keluarga. Kebersamaan senantiasa kami lakukan, makan bersama, terus bercengkrama dan sebagainya, layaknya seorang anak yang merindukan orang tuanya, dan demikian juga sebaliknya. Tapi ternyata kebersamaan itu insya Allah akan segera berakhir, karena anak yang kami cintai itu akan segera menuju ke pondok meneruskan cita-citanya. Biasanya Pak Ustadz Agus, Pak Ustadz Imam, barangkali juga bapak ibu yang lain yang mengalami hal yang sama, insya Allah ketika 10 Syawal itu atau sebelumnya kita akan antar anak itu ke tempat pemberangkatan, dan bela-belain kita izin untuk tidak kerja dalam rangka menghantarkan buah hati yang sangat kita cintai. Tiba di lokasi harus menunggu, dan sampai di situ kita tidak mau beranjak pulang sebelum pasti anak kita itu berangkat naik bis. Dan kita sudah naik bis, dengan spontan tangan kita melambai sambil berdoa, ya Allah semoga dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga kami bisa bertemu dia di masa-masa mendatang lagi. Itulah analogi saya Bapak dan Ibu berkaitan dengan Ramadan. Ramadan sebuah bulan yang sangat kita tunggu kehadirannya. Malah kalau berdasarkan sejarah para salafus soleh, para sahabat itu 6 bulan sebelumnya sudah merindukan kehadiran Ramadan, atau minimal 3 bulan sebelumnya kita sering melantunkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan doa itu alhamdulillah terkabulkan. Kita sekarang diberi kesempatan oleh Allah untuk membersamai Ramadan 1446 Hijriah ini. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, hari berganti, waktu berlalu, tidak terasa Ramadan 1446 Hijriah ini akan segera berakhir. Berdasarkan tanggal tadi kita sudah alhamdulillah menyelesaikan Ramadan atau puasa yang ke-22, dan insya Allah malam ini adalah malam ke-23 yang semoga kita pun tercatat menjadi hamba Allah yang insya Allah mendapat malam Lailatul Qadar pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya mencoba membuat sedikit tulisan biar tidak kemana-mana. Jadi ketika Ramadan ini akan berakhir, seyogyanya sebagai seorang muslim yang beriman, kita barangkali harus merasa sedih dan cemas. Sedih karena sang bulan mulia yang selama ini kita rindukan akan segera pergi. Cemas karena belum tentu kita akan membersamainya di tahun-tahun mendatang. Terkait dengan fenomena akhir Ramadan, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Suatu ketika Rasulullah pernah berkata, apabila malam terakhir bulan Ramadan tiba, maka menangislah bumi, langit, dan para malaikat karena musibah yang akan menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat bertanya tentang musibah yang akan menimpa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjawab, perginya bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu semua doa diijabah, semua sedekah diterima, semua kebaikan dilipat gandakan pahalanya, dan siksa ditolak atau dihentikan. Ternyata hadirin, ketika di saat-saat kepergian Ramadan, malaikat, langit, dan bumi tak kuasa untuk menahan tangis karena Allah turunkan kemuliaan di bulan Ramadan. Maka beruntunglah bagi kita orang-orang yang diangkat derajatnya, dan merugilah tentunya orang yang menyia-nyiakannya. Oleh karena itu Rasulullah terkait dengan Ramadan pernah menyampaikan, sekiranya umatku tahu dan mengetahui apa-apa kebaikan di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkannya agar tahun ini semuanya menjadi Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa yang kita laksanakan bukan semata-mata meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, tapi Allah ternyata sudah menjanjikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan serta mengharapkan pahala hanya darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya yang telah lalu. Tentu dosa inilah dosa kecil yang kita perbuat. Hadirin yang berbahagia, di penghujung bulan Ramadan ini sudah selayaknya kita melakukan muhasabah diri. Sadarkah kita bahwa amalan kita masih sedikit? Sudahkah kita layak mendapatkan derajat takwa, atau semua itu masih jauh panggang dari api? Berapa banyak dan sebaik apakah amal ibadah yang telah kita kerjakan semenjak awal Ramadan sampai hari ini? Atau kita hanya bermalas-malas seperti bulan-bulan sebelumnya? Di samping itu, hendaklah kita melihat kembali target yang sudah kita canangkan di bulan Ramadan. Berhasilkah kita menghatamkan kitab suci Al-Quran minimal 1 kali, atau kita hanya membaca beberapa baris saja, bahkan tidak ada sama sekali? Berapa banyak harta yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya sibuk membelanjakan harta tersebut di pusat-pusat perbelanjaan guna membeli beragam menu berbuka, atau mungkin memburu persiapan kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri. Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain yang pada intinya adalah bertanya kepada diri kita dalam rangka bermuhasabah diri.
Seperti yang kita ketahui, hadirin, Ramadan merupakan bulan yang penuh kerahmatan, keberkahan dan kemuliaan. Kepergiannya kini amat dirasakan dan akan ditangisi oleh seluruh umat Islam yang beriman, yang benar-benar menghayati dan memanfaatkan kedatangannya dengan melaksanakan berbagai ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau malah bergembira karena akan terbebas dari kewajiban berpuasa. Jika demikian, tentu sepatutnya dan secepatnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sebelum bulan yang mulia ini benar-benar pergi, bergegaslah untuk memperbanyak ibadah di waktu yang masih tersisa. Tetaplah bertahan dengan segala amalan yang dikerjakan sejak awal Ramadan sampai hari ini, dan hendaklah senantiasa ditingkatkan, karena di malam-malam terakhir ini insya Allah kita akan bertemu dengan suatu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, sekedar menjadi inspirasi bagi kita, berikut ini saya sampaikan kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib saat menghadapi penghujung di bulan Ramadan. Dikisahkan setelah asar saat Ramadan dan setelah seharian beliau beraktivitas, tampak sedikit sedih di raut mukanya karena Ramadan akan segera berakhir. Ali kemudian pulang dari masjid. Saat sampai di rumah, dia disambut sang istri tercinta, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan pertanyaan penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat, wahai kekasihku? Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu. Padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan," ungkap Fatimah. Ali hanya terdiam lesu. Tak berapa lama dia meminta pertimbangan sang istri untuk menyedekahkan semua simpanan pangannya kepada fakir miskin, sambil berkata, "Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu terasa pedih. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering memberi hari-hari kita dengan perut sering terisi," kata Ali menjawab pertanyaan Fatimah. Setelah itu hadirin, sebelum takbir berkumandang di akhir Ramadan, Sayyidina Ali terlihat sibuk mendorong pedatinya. Pedati tersebut berisi 3 karung gandum dan 2 karung kurma, hasil dari panen kebunnya. Beliau berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan simpanan pangan tersebut kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Dalam kitab Fathul Mu'in yang saya baca disebutkan beberapa amalan yang menjadi prioritas di akhir-akhir menjelang Ramadan berakhir. Yang pertama, memperbanyak sedekah, dan alhamdulillah masjid dan musola di Tegal Kahuripan ini sudah memfasilitasi itu semua. Berdasarkan informasi, alhamdulillah di Masjid Raya terkumpul paket Ramadan hampir lebih dari 300 paket, dan kita doakan semoga yang berinfak, para donatur senantiasa diberkahi kalau dengan keberkahan yang melimpah, dan pengelola juga diberikan keberkahan yang sama. Yang kedua, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kapanpun, dalam situasi apapun di penghujung bulan Ramadan ini, Imam An-Nawawi menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran di malam hari adalah di sepertiga terakhir malam, sedangkan di siang harinya, kata beliau, adalah ketika habis melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga, memperbanyak i'tikaf. Tadi panitia sudah menyampaikan, insya Allah Masjid Raya Telaga Kahuripan memfasilitasi bagi para jamaah yang ingin beriktikaf, dengan harapan semoga salah satu malam saat kita beriktikaf kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, "Wahai hamba Allah, bulan Ramadan benar-benar ingin pergi. Tidak ada lagi yang tersisa darinya
kecuali waktu yang hanya sedikit. Barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama bulan ini, hendaklah ia menyempurnakannya. Dan barang siapa yang kurang optimal beramal, hendaklah ia menutup bulan ini dengan hal-hal yang baik, karena sebenarnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa, serta tabunglah di dalamnya amal soleh yang dapat memberikan kesaksian kepada kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaslah kepergian bulan Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik. Bagaimana air mata seorang mukmin tidak akan mengalir, padahal ia tidak tahu apakah masih ada umur untuk kembali bertemu dengannya di tahun depan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama untuk memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini dengan beristiqamah dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Tak lupa pula hendaknya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Sebab tak ada yang bisa menjamin dan kita tidak tahu apakah kita masih hidup pada Ramadan berikutnya. Bisa jadi menjelang itu tiba kita telah tutup usia, sehingga tak dapat lagi menikmati indahnya beribadah di bulan yang sangat suci ini. Untuk itu, terakhir, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma la taj'alhu akhiril abdi min siyamina iyahu, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wala taj'alni mahruman. Ya Allah, janganlah kau jadikan puasa ini yang terakhir dalam hidupku. Jika engkau menjadikan sebaliknya dan kau takdirkan puasa ini sebagai akhir bagiku, jadikanlah aku sebagai orang yang kau sayangi, dan jangan jadikan aku sebagai orang yang kau jauhi dan murkai. Barangkali itu, hadirin yang saya sampaikan. Ramadan 1446 Hijriah insya Allah akan segera pergi. Itu kesempatan buat diri kita untuk senantiasa menata diri. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.